Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilman Faida. Saya berasal dari jurusan Kimia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video kali ini saya akan membahas tentang kekuatan asam basa, buffer, dan keseimbangan larutan. Di sini saya juga akan menyinggung sedikit tentang keseimbangan senyawa kompleks. Sifat-sifat dari senyawa itu berbeda-beda, karakteristiknya pun juga berbeda. Contohnya seperti ketika senyawa dilarutkan ke dalam air, senyawa dapat digolongkan ke dalam senyawa yang larut dan tidak larut, atau bersifat asam atau basa. Kemampuan senyawa untuk mendonorkan proton itu dapat mempengaruhi sifat suatu senyawa. Semakin banyak proton yang didonorkan, maka semakin bersifat asam senyawa tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh pelarut air atau jenis pelarut yang lainnya. Dipengaruhi oleh suhu dan struktur molekul keasamannya. Nah, di video kali ini kita akan cenderung membahas tentang kekuatan asam dari non-metal hidrida, oksoasid, dan ion metal terhidrasi. Non-metal hidrida merupakan senyawa biner yang tersusun atas hidrogen dan unsur lain dalam tabel periodik. Faktor kuat tidaknya suatu atom dalam melepaskan suatu proton pada senyawa non-metal hidrida ini dipengaruhi oleh keelektronegatifan non-logam pusat dan ikatan antara atom. Yang pertama, peningkatan keelektronegatifan dapat meningkatkan keasaman karena mampu menarik elektron sehingga membentuk kepolaran yang lebih. Kepolaran yang lebih dalam suatu senyawa itu dapat memudahkan H+ untuk memudahkan atom untuk melepas H+, sehingga senyawa tersebut digolongkan ke dalam senyawa asam. Kemudian yang kedua, semakin ke bawah maka akan semakin berikatan dengan atom senyawa tabel periodik yang di bawah, maka akan semakin berkurang sehingga lebih mudah melepaskan elektron H+ dan tergolong dalam asam kuat. Kemudian yang kedua adalah oksoasid. Oksoasid merupakan senyawa yang terdiri dari atom hidrogen dan oksigen dan atom lainnya. Panjang ikatan dari oksoasid ini tidak mempengaruhi keasamannya karena atom H akan berikatan dengan atom O. Keasaman dari oksoasid ini juga mengandung ikatan OH dan keelektronegatifannya non-logam pusat tidak dipengaruhi banyaknya atom O yang mengelilingi senyawa. Semakin meningkat keelektronegativitas, maka kepolaran terbentuk sehingga atom H+ mudah dilepas. Oksoasid ini kekuatan keasamannya akan meningkat jika atom O yang terikat pada non-logam pusat itu juga bertambah. Dengan demikian semakin banyak pergeseran densitas elektron sehingga senyawa tersebut mudah melepaskan H+. Kemudian ion metal terhidrasi atau dalam bahasa Inggris hydrogen ion metals. Ion logam juga bisa memiliki sifat asam karena dia memiliki kemampuan untuk mengestafet H+ pada molekul air atau dalam proses ionisasi. Karena muatannya lebih tinggi sehingga ion logam mampu menarik elektron dari ikatan OH dari molekul air dan melepaskan H+.
Kemudian ada senyawa oksida. Senyawa oksida merupakan senyawa yang mengandung elemen oksigen. Senyawa oksida dibagi dua, yaitu oksida asam dan oksida basa. Oksida asam adalah senyawa apabila direaksikan dalam air akan membentuk senyawa asam. Oksida yang bukan logam memiliki bilangan oksidasi tinggi seperti N2O5, SO3, Cl2O7. Oksida yang bilangan oksidasinya rendah seperti CO dan NO. Kemudian untuk oksida basa adalah ketika direaksikan dengan air akan membentuk basa. Oksida logam biasanya oksida basa ini adalah oksida logam alkali tanah termasuk ke dalam oksida basa, kecuali BeO. Tidak ada oksida non metal yang merupakan basa oksida. Basa ketika dilarutkan ke dalam air menghasilkan basa oksida seperti Na2O dan BaO. Sifat asam basa dari larutan garam. Sifat asam basa dari larutan garam terbentuk dari larutan asam dan basa ketika direaksikan. Contohnya seperti HCl yang merupakan senyawa asam dilarutkan ke dalam NaOH yang merupakan senyawa basa akan menghasilkan NaCl yang merupakan garam, dan H2O adalah air. Karena dalam contoh tersebut garam terdiri dari plus dan min, maka dapat mempengaruhi kekhasan larutan tergantung dari anion manakah yang terkandung. Penentuan pH dari larutan garam biasanya bersifat asam basa ataupun netral berdasarkan unsur pembentuknya. Penentuan pH sama dengan penentuan pH asam lemah atau basa lemah seperti biasanya. Kemudian kita berlanjut dalam buffer. Buffer merupakan larutan yang mampu mempertahankan perubahan pH secara drastis dengan penambahan sejumlah asam atau basa. Biasanya kalau asam akan berpasangan dengan basa konjugatnya, dan basa itu berupa basa lemah yang akan berpasangan dengan asam konjugatnya. Asam dan basa dalam buffer akan terrelasi dengan asam dan basa yang ditambahkan. Kedua jenis asam dan basa tidak boleh bereaksi satu sama lain karena dapat menetralkan larutan seperti pada pembuatan senyawa garam tadi. Kemudian buffer memiliki dua tipe, yaitu buffer yang bersifat asam, itu pH-nya di bawah 7 dan terbuat dari asam lemah dan basa konjugasi seperti CH3COOH. Kemudian yang kedua yaitu buffer yang bersifat basa. pH-nya biasanya di atas 7 dan terbuat dari basa lemah dan asam konjugasi seperti NH3. Nah, untuk prosesnya sendiri bagaimana buffer bekerja? Di sini telah ada buffer asam, yaitu campuran dari asam lemah dan basa konjugasinya. Yaitu CH3COO- plus CH3COOH CH3COO- itu merupakan asam lemah dan CH3COOH merupakan basa konjugasi. Nah, asam asetat merupakan asam lemah, maka
posisi kesetimbangannya cenderung ke produk. Karena reaksi ionisasinya sedikit, sodium asetat suatu buffer memiliki asam atau basa konjugatnya dengan konsentrasi sama. Ketika suatu buffer ditambahkan dengan asam, maka jumlah aminnya berkurang dan HA-nya bertambah 1. Sehingga ketika asam masuk H+ akan dinetralkan pada buffer, pada kasus ini berupa ion asam asetat dan menghasilkan produk asam asetat kembali. Ketika ditambahi dengan OH- maka akan menghasilkan CH3COOH. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsentrasi ion asam asetat meningkat dan konsentrasi asam asetat akan turun. Penambahan H+ juga akan mempengaruhi hasil dari reaksi tersebut. Contoh untuk buffer basa itu adalah amonia yang merupakan basa lemak dan NH4 yang merupakan asa konjugatnya. Cara kerjanya pun sama seperti pembuatan larutan buffer asam tadi. Komponen-komponen penting dari buffer basa amonia sebagai senyawa basa lemak dan ion amonium sebagai asam konjugasinya dan sejumlah OH-. Ketika suatu asam ditambahkan pada buffer basa, asam H produk akan bereaksi dengan amonia sehingga menghasilkan NH4+. Maka konsentrasi NH3 berkurang dan konsentrasi NH4+ bertambah dan membuat pH tidak berubah signifikan ketika buffer basa ditambahkan pada senyawa basa OH-. Senyawa itu akan bereaksi dengan NH4+, maka membentuk NH3 plus H2O dan membuat pH yang tidak berubah signifikan. Preparasi buffer. Untuk bisa membuat buffer terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Seperti senyawa yang digunakan itu harus berdasarkan HA atau H-. Kemudian tentukan berapa rasio pH asam dan basa tersebut. Kemudian tentukan berapa konsentrasi yang harus dicampur. Umumnya menggunakan konsentrasi 0,5 mol. Campuran larutan buffer kemudian campur larutan buffer dengan perlahan step by step dan dicek dengan pH meter. Kemudian kapasitas buffer adalah kemampuan buffer menjaga pH-nya. Yang mempengaruhi kapasitas buffer adalah konsentrasi asam basa. Karena semakin tinggi konsentrasi buffer maka akan semakin tinggi kapasitasnya. Konsentrasi akan cenderung relatif apabila komponen penyusun buffernya saling berdekatan, maka kapasitasnya akan semakin besar. Buffer memiliki kapasitas yang paling tinggi apabila konsentrasi asam dan basanya itu sama. Buffer yang pH-nya mendekati pKa dan asam yang digunakan sebagai penyusun asam memiliki kapasitas yang tinggi. Kemudian kita akan membahas tentang keseimbangan larutan. Kebanyakan zat larut memiliki kelarutan terbatas dan pelarut tertentu, termasuk senyawa ion. Ketika senyawa ionik dilarutkan dalam air, biasanya masuk ke dalam larutan sebagai ion atau biasa disebut dengan proses ionisasi. Ketika
kelebihan senyawa ionik yang sedikit larut dicampur dengan air, terjadi keseimbangan antara senyawa padat dan ion-ion dalam larutan jenuh. Beberapa senyawa ion sedikit larut dalam suatu pelarut atau insalup, senyawa tersebut mencapai keseimbangan dengan sedikit karena zat larut yang terlarut. Senyawa ion pada saat di dalam air, senyawa ion membentuk ion sebagai produk. Nah, inilah yang disebut proses ionisasi. Produk ion menunjukkan produk dari konsentrasi molar ion yang dipangkatkan dengan koefisien stoikiometri. Sebagai contoh, untuk larutan jenuh timbal 2 fluorida, kita memiliki PbF2 solid menjadi Pb2 plus 2F equal. Konstanta hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan atau konstanta hasil kali kelarutan atau biasa disebut Kp adalah hasil dari kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan jenuh, dipangkatkan ke pangkat yang sesuai. Secara umum, konstanta hasil kali kelarutan atau K adalah konstanta keseimbangan untuk kesetimbangan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut atau hampir tidak larut. K hanya tergantung pada suhu, bukan pada konsentrasi ion individu. Berdasarkan kelarutannya, AgCl tidak terlarut, tetapi jika berupa beberapa AgCl pada ditempatkan dalam air, jumlah yang larut sangat sedikit. Saat larut menjadi jenuh, AgCl tidak terlarut dalam AgCl solid menjadi Ag plus dan Cl min ion-ionnya. Kemudian untuk konstanta keseimbangan untuk proses kelarutan ini disebut kelarutan. Konstanta produk AgCl ada tertulis Ksp Ag plus Cl min atau perak karbonat adalah garam yang sedikit larut. Keseimbangannya dalam air. Dan ekspresi untuk konstanta keseimbangan untuk Kp adalah Ksp Ag plus 2 ClO2 min. Kemudian kalsium fosfat Ca3PO4 2 adalah garam yang lain yang sedikit larut. Salah satu cara untuk menentukan nilai Ksp suatu garam adalah dengan mengukur kelarutannya. Beberapa banyak garam yang diperlukan untuk memberikan larutan jenuh dalam sejumlah larutan tertentu. Hal ini berguna untuk menyatakan ini sebagai kelarutan molar yang sama dengan jumlah mol garam yang dilarutkan dalam 1 liter larutan jenuh. Kelarutan molar dapat digunakan untuk menghitung Ksp. Asumsinya adalah semua garam yang larut 100% terdisosiasi menjadi ion-ion yang tersirat dalam rumus. Untuk melarutkan padatan ionik dalam larutan berair, salah satu dari kondisi berikut dapat terjadi, yaitu adalah larutan tidak jenuh, solusinya jenuh, solusinya lewat jenuh. Kita dapat bandingkan nilai Kp dengan K agar garam dapat memprediksi apakah akan terbentuk endapan atau tidak. Misalnya, larutan berair yang mengandung ion itu ada Ag plus dan Cl min pada 25 derajat. Untuk larutan tak jenuh, Q-nya kurang dari Ksp. Nah, dari sini kita dapat
AgCl akan mengendap sampai produk dari konsentrasi ion sama dengan 1,6 kali 10 min 10 pangkat min 10. Keseimbangan senyawa kompleks. Ion secara sederhana terdiri dari satu atau beberapa atom yang terikat seperti Na+ dan CH3COOH. Ion kompleks terdiri dari satu ion logam pusat yang terikat secara kovalen dengan dua atau lebih anion atau molekul yang disebut ligan. Beberapa contoh ligan ionik adalah ion hidroksida, klorida, dan sianida. Beberapa ligan molekuler adalah air, karbon monoksida, dan amonia. Misalnya, ion kompleks CrN-H3N6+. Ini adalah ion pusat yang memberi ikatan 6 ligan. Pusat Cr3+ dikelilingi oleh 6 ligan NH3 memberikan muatan 13 secara keseluruhan. Pembentukan ion kompleks. Ketika garam seperti MnO32 dilarutkan dalam air, ion kompleks terbentuk. Dan air sebagai ligan di sekitar ion logam dalam banyak kasus ketika kita melakukan kation terhidrasi ini dengan larutan ligan lain, molekul air yang terikat diganti. Misalnya ion M2+ terhidrasi akan membentuk ion amonia dalam NH3 berair. Ekspresi keseimbangan Kc dapat dinyatakan dengan konstanta keseimbangan baru yang disebut konstanta pembentukan K atau Kf. Untuk pembentukan ion kompleks antara ion logam terhidrasi MH2O dan ligan membentuk molekul L, kita memiliki MH2Xn plus XL plus MlXn plus. Ekspresi keseimbangan. Semua ion kompleks mengikuti adusi Lewis. Ion logam bertindak sebagai asam Lewis atau menerima pasangan elektron, dan ligan bertindak sebagai pasangan basa Lewis atau menyumbangkan pasangan elektron. Logam tanrisi memiliki kecenderungan khusus untuk membentuk ion kompleks. Misalnya larutan kobalt 2 klorida berwarna merah muda karena adanya ion COH2O62+. Karena ketika HCl ditambahkan, larutan menjadi biru akibat pembentukan ion kompleks COCl42-. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.